Hah? Apa? Energi. Kan debat terakhir tuh, debat terakhir. Ya nanti ditunggu lah Mas Mbak, sabar. Debat terakhir. Hah? Yang kedua, ya biasa saja lah, biasa ya, penilaian terserah kepada masyarakat. Hah? Kosong atau tidak, Pak? Ada. Ya tadi kan memang waktunya pendek ya, tidak mungkin kita bisa menyampaikan secara total, nggak bisa. Jadi memang kalau waktunya agak panjang kita bisa menyampaikan secara total. Ke depan akan seperti apa, tapi karena waktunya pendek-pendek memang kita ambil poin-poinnya saja. Itu aja. Kayak sepak bola saja. Tapi ada yang penting tadi Pak Jokowi, saya ingin sampaikan. Apanya? Setuju dengan pernyataan Bapak. Oh ya, Ekonomi kreatif. ya bagus. Bagus. Menyetujui kan bagus kan, berarti mendukung saya. Apanya? Singkatan. Loh itu tuh, semua pemerintah juga tahu, TPID juga tahu. Kamu tahu enggak? TPID kan juga tahu. Lah ya tahu, ya udah. Hah? Loh ini kita ini kan mau megang pemerintahan. Istilah-istilah pemerintah harus ngerti dong. Masa DAO, DAK, TPID semua harus tahu. Hah? Ya terserah masyarakat lah, saya nggak mau menilai. Kalau saya realistis saja. Angka-angkanya juga realistis. Memang kita mau kerja keras untuk mengejar itu, tetapi realistis lah. Saya nggak mau hal-hal yang bombastis. Karena nanti pada kenyataannya memang tidak seperti itu, gitu. Sulit. Jadi menurut saya ya, saya realistis saja. Apa yang kira-kira kita bisa, kita lakukan. Apa yang bisa kita kejar, kita kejar. Itu aja. Apanya? Disiapkan, biasanya hanya saya makan banyak gitu, sama tidur banyak, itu aja. Saat ini sudah menunggu calon presiden nomor 2 dan wakil presidennya, calon wakil presidennya untuk memasuki holding room. Setelah selesai dari press conference, ini ada Joko Widodo dan juga Bapak Yusuf Kalla akan keluar. Kita akan coba bertanya-tanya apakah Pak Joko Widodo ini puas dengan penampilannya pada malam hari ini. Karena tadi dari Pak Prabowo sendiri sudah cukup confident. Apakah hal yang sama juga dirasakan oleh, ya kita sudah on air dan kita akan langsung mewawancarai Pak Joko Widodo yang saat ini masih berbincang, bisa Anda lihat tadi berbincang dengan Anies Baswedan. Pak Jokowi, bagaimana penampilan Anda malam ini, puas dengan presentasi Anda, debat Anda? Terserah kepada masyarakat lah yang menilai. Jangan ditanyakan kepada saya. Tapi Bapak sendiri cukup ini nggak Pak, puas nggak Pak dengan tadi argumentasi, kemudian juga pertanyaan-pertanyaan? Kan itu kan waktunya pendek ya. Kalau waktunya agak panjang kita bisa menerangkan secara utuh, menerangkan tidak terpotong-potong, bisa utuh sekali sehingga akan lebih jelas. Tetapi saya kira tadi yang meskipun tadi kita sampaikan dalam bagian-bagian yang sangat pendek, tetapi saya kira masyarakat bisa menangkap kok. Kemana arah ekonomi ini akan dibawa, yaitu ke desa, ke daerah, dan juga ke ekonomi-ekonomi yang berkaitan dengan rakyat, ke UMKM, ke pasar tradisional, ke penataan kaki lima, hal itu yang ingin kita bangun. Kita bisa sambil jalan Pak. Itu tadi juga disebutkan salah satu poin yang menarik adalah ekonomi kreatif yang disebutkan tadi oleh Pak Prabowo. Nah itu tadi juga sempat akhirnya ada Pak Prabowo kemudian memeluk Pak Jokowi gitu karena setuju dengan pernyataan dari Pak Jokowi sendiri. Nah kira-kira apa tuh Pak yang nantinya akan Bapak lakukan jika memang ekonomi kreatif ini kayaknya semakin lama semakin jadi perhatian masyarakat dan memang jadi penggerak ekonomi kita? Iya, ini anak-anak muda kita, anak-anak muda kita
Ini luar biasa. Coba perhatikan. Membuat animasi, membuat game. Ini jago-jago yang di kita ini. Yang tidak pernah kita lirik ekonomi kreatif ini. Tapi kita mempunyai potensi dan kita mempunyai kekuatan. Seni pertunjukan. Seni pertunjukan dari Sabang sampai Merauke mau cari apa? Mau cari apa? Baik yang musik, baik yang tari, mau cari apa ada. Tetapi yang kita lihat memang tadi sudah saya sampaikan, manajemen panggung yang tidak digarap dengan baik, manajemen lighting yang tidak digarap dengan baik, manajemen promosi yang tidak digarap dengan baik, sehingga apa? Produk yang bagus itu tidak terkemas dengan baik. Inilah saya kira ke depan yang harus kita kerjakan. Juga hal-hal yang berkaitan dengan produk-produk garment kita yang handmade, kemudian juga tas kita yang handmade. Ini produk-produk kreatif yang tidak pernah dilirik. Dan ke depan itu menjadi sebuah kekuatan besar kalau negara hadir, kalau negara memberikan ruang, kalau negara memberikan dukungan, anak-anak muda kita akan muncul. Dan mereka bisa, saya yakin mereka bisa berkompetisi, mereka bisa bersaing di dunia global. Saya ingin undang juga Pak Yusuf Kalla. Pak Yusuf Kalla, coba komentari tadi penampilan dari Pak Jokowi, apakah cukup memuaskan, cukup detail untuk menjelaskan program-program ekonomi ke depannya? Ya pastilah, ini kan masalah praktek, masalah apa yang kita jalankan selama ini. Kan bedanya memang antara kita ini yang ada pengalaman bidang itu dengan tentu yang baru mau masuk ke situ, tentu bedanya di situ kan. Jadi ada konseptual, ada yang praktik. Dari Pak Jokowi JK ini kan yang paling mencolok adalah revolusi mental itu ya. Kenapa tadi tuh nggak di-elaborate lebih gitu? Karena itu kembali kan pelaku ekonomi adalah manusianya juga. Kenapa tadi dari revolusi mental itu tidak ditonjolkan gitu? Ya kan tadi sudah saya sampaikan, waktunya yang sangat mepet. Tadi kita sebut ya, tapi tidak bisa kita ceritakan secara utuh. Tapi kalau waktunya panjang bisa kita sampaikan dan kita ceritakan secara utuh. Saya kira sekali lagi bahwa revolusi mental, perubahan mindset, perubahan pola pikir itu penting sekali bagi negara ini, bagi masyarakat. Dan itu akan bisa membalikkan bahwa manusia Indonesia itu bisa produktif dan bisa berkompetisi dan mempunyai daya saing yang tinggi. Baik, memiliki daya saing yang tinggi dari Pak Jokowi Yusuf Kalla. Terima kasih banyak Bapak. Sukses untuk debat berikutnya. Dan itu tadi wawancara kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami.